Bismillah, assalamualaikum. Berikut ini saya jelaskan tentang perhitungan absen untuk kepada para wali ya. Jadi dari awal sudah kita jelaskan bahwasanya absen prisma satu kali perputaran itu 12 kali pertemuan. Satu minggu 3 kali pertemuan, jadi 4 minggu ada 12 kali pertemuan. Jadi berhitungnya bukan menurut bulan, walaupun di sini tertera bulan. Misal di tanggal ini sudah membayar SPP, misal 140.000, tanggal misal 8 Oktober. Ini bukan berdasarkan bulan, jadi berdasarkan absen ini. Jadi pertemuan pertama, minggu pertama misal tanggal 1 masuk, tanggal 2 masuk, tanggal 3 masuk. Nah ini seterusnya. Ini mungkin minggu berikutnya 3 misal tanggal 10 aja, 10, 11, 12, atau minggu berikutnya lagi tanggal 17 misal, 18, 19, minggu berikutnya lagi misal tanggal 22, 23, 24. Nah ini bukan ini, jadi 12 kali pertemuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itu absensi satu kali putaran. Nah setelah 12 ini baru kemudian membayar SPP lagi. Jadi kalau untuk yang nggak masuk atau izin, itu kalau yang izin itu kan kemarin kan maksimal 2 kali ya. Gimana dengan yang sakit? Kalau sakit itu sudah qadarullah, udah nggak bisa ditahan kan. Nah kalau untuk pergantiannya itu tambah jam. Jadi misal gini, misal ini udah di putaran kedua ya, misal ini kita buat baru, udah putaran kedua tanggal berapa. Nah ini putaran kedua, misal tanggal 1 lagi, tanggal 1 masuk, tanggal 2 masuk, tanggal 3 nggak masuk, tanggal ini minggu berikutnya tanggal 7 misal. Nah tanggal 7 ini itu bisa digantikan untuk menggantikan jam yang nggak masuk ini. Jadi kan yang kemarin nggak masuk, nah itu kita gantikan di sini, kita gantikan di sini. Untuk yang belajar berkelompok di atas 5 orang itu 30 menit lebih awal datangnya atau pulangnya lebih akhir. Nah, jadi di sini misal dia berangkat biasanya masuk jam 3, dia bisa berangkat setengah 3, atau pulangnya lebih lama jam 3 kan sampai jam 4 biasanya, pulangnya jam 4.30 juga bisa. Intinya seperti itu. Jadi absen nanti akan tetap ditulis kalau masuk nggak masuk, tapi akan ditandai dia izin atau alpa. Kalau alpa tetap masuk gitu. Misal 8, 9, atau misal ini nggak masuk minggu berikutnya sakit. Nah kemudian masuk yang ini misal tanggal 22 juga, misal tanggal 22, 23, 24 masuk. Nah ini yang 3 sakit ini bisa digantikan di jam-jam yang masuk ini 30 menit lebih awal itu datangnya, atau pulangnya 30 menit lebih akhir gitu. Intinya seperti itu. Jadi berlaku secara otomatis. Misal nggak datang 3 kali ini sakit, nanti kita akan masukkan di absen, oh ini jam segini. Adapun jika anaknya tetap misal dia 30 menit lebih awal, misal seharusnya jam 3 masuk, dia udah masuk jam 2 atau setengah 3, itu akan kita akumulasikan jadi dimasukkan absen sebelumnya gitu. Ternyata anaknya minta pulang atau lelah gitu ya tetap kita izinkan pulang, karena gimana ya,
kasihan anak-anak itu kalau dipaksa juga, jamnya terlalu banyak itu. Pada prinsipnya kalau belajar Prisma ini sekedar paham, jadi sudah paham, benar-benar paham, nah dia datang untuk dinilai, dilihat pada guru pembimbingnya, dia sudah cukup bisa dinilai saat itu sudah cukup sebenarnya, sisanya bisa dikerjakan di rumah gitu loh. Nah seperti itu intinya. Terus gimana yang untuk unit yang muridnya misal cuma sedikit, atau mungkin pengajarannya bisanya 1 orang atau 2 orang sekali masuk. Nah untuk yang 1 orang atau 2 orang itu dia waktunya hanya 30 menit. Sebenarnya waktunya itu 30 menit pembelajaran ini. Kenapa di unit-unit yang banyak seperti Bandar Sakti dan PTN itu dibuat 1 jam? Karena dia berkelompok banyak gitu, jadi saya buat 1 jam lah kurang lebihnya. Nah kalau yang misal kayak di Bandar Agung kan ada 1-2 gitu kan, karena belum begitu ramai. Nah untuk murid 1 itu cukup 30 menit pembelajaran itu. Nah untuk pergantiannya kayak jam ini, misal di sini nggak masuk tadi, nah itu digantikan otomatis di hari-hari berikutnya. Itu cukup 15 menit lebih awal atau ulang diundur 15 menit. Dan mohon diperhatikan untuk jamnya ya. Kalau jam itu sebenarnya bebas, tapi harus ada ketentuan. Kalau di unit masing-masing, misal di Bandar Agung kan jam 4 atau jam 3 mulai, nah itu harus jam segitu masuknya, kecuali ada kesepakatan sama guru pengajar. Tapi jangan berubah-ubah, jam itu harus ditentukan, dimana misal hari ini belajar jam 3 ya jam 3 datangnya. Jika lewat dari itu dia akan terlambat ya dimasukkan absen, sama seperti itu ya. Kalau di BTN kan stay-nya jam 2 sampai jam 5 kurang seperempat. Nah itu sebenarnya bebas, kita mau masuk di jam 2 nggak apa-apa, masuk di jam 3 juga nggak apa-apa. Misalnya di BTN itu kan jam masuknya jam 2 sampai jam 2 ya, jam 3, jam 4, nah sampai ini. Jadi mau masuk di ini nggak apa-apa, di sini nggak apa-apa, di sini nggak apa-apa, yang penting ngomong dulu. Nah itu, jadi masuknya di jam mana aja bisa. Kemudian untuk ya itu tadi perputaran ya, perputaran 1 putaran ini yang perlu dipahami. Perputaran 12 putaran ini sudah sampai sini, berarti bayar, nggak harus nunggu bulannya habis atau belum bulannya, atau mungkin oh saya masuk masih sampai sini ya, nggak bayar juga apa-apa, nunggu selesai gini baru bayar ya. Mohon diperhatikan pada orang tua wali yang apabila mungkin di unit ada yang pembayarannya misal sudah berjalan putaran pertama belum bayar, itu ya nanti mohon maaf, karena apa ya, pembayaran ini berkaitan dengan pusat. Jadi gitu kan ada pusatnya di pusat Lampung gitu untuk pembayaran modul dan lain-lain. Jadi untuk misal pembayaran pertama belum selesai terus masuk ke pembayaran kedua, itu mungkin akan di stop dulu untuk pembelajaran keduanya ini. Jadi itu mohon dipahami. Jadi intinya itu aja yang ingin saya tekankan, perputaran 12 kali ini ya, 12 kali ini. Jadi dan ini kalau sudah habis di sini, ini ya akan buka lembaran baru di perputaran baru ini. Yang ini akan hangus. Jadi hangus. Misal dia kan sakit di sini, ya dia harus diganti di sini, di sebelahnya, jam-jam berikutnya. Atau mungkin dia nggak masuk di sini, dia akan diganti di jam berikutnya gitu. Nggak bisa dia nggak masuk di sini, nggak masuk, terus di putaran kedua diganti. Nanti akan apa ya, kurang tertib nanti jamnya. Jadi seperti itu, mohon dimaklumi dan dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.